sebagai dosen pengampu fisika dasar dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Saya Polbu Fitri Latifah sebagai moderator dan saya ditemani oleh 2 rekan saya yang bernama Windriati Putri sebagai pemateri pertama dan Antizelia Ayuni sebagai pemateri kedua. Kami akan menyampaikan materi tentang makalah tentang tekanan dan gaya dalam mekanisme respirasi dan dampak polusi udara. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Windri. Waktu dipersilakan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang tekanan dan gaya dalam mekanisme respirasi. Apa sih respirasi itu? Respirasi adalah proses vital yang memungkinkan pertukaran gas, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Mekanisme respirasi di sini mengikuti hukum Boyle yang menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volume ruang yang ditempati. Mekanisme terbagi menjadi 2, ada mekanisme inhalasi dan mekanisme ekshalasi. Mekanisme inhalasi atau pernapasan masuk adalah proses aktif yang membutuhkan energi, sedangkan eksalasi atau pernapasan keluar adalah proses pasif yang terjadi akibat relaksasi otot-otot respirasi. Yang selanjutnya tentang tekanan. Tekanan yang ada di dalam mekanisme respirasi yaitu ada tekanan atmosfer atau PATM, ada tekanan intrapulmoner atau PPUL, yang ketiga ada tekanan intrapleural, yang keempat ada gradien tekanan yang dimana mekanisme mengikuti prinsip hukum Boyle. Tekanan atmosfer artinya tekanan udara di lingkungan luar tubuh, sedangkan tekanan intrapulmonal atau PPUL artinya tekanan di dalam alveolus paru-paru, dan tekanan intrapleural artinya tekanan di dalam rongga pleura biasanya lebih rendah dari tekanan intrapulmonal untuk menjaga paru-paru tetap mengembang. Adapun gaya yang berperan dalam respirasi yaitu yang pertama ada gaya elastis, yang dimana gaya elastis ini memungkinkan untuk mengembang selama inhalasi dan kembali ke ukuran semula selama eksalasi. Dan yang kedua ada gaya permukaan pada alveoli, yang dimana permukaan alveoli ini dilapisi oleh cairan yang menciptakan tegangan pada permukaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada gaya otot, yang dimana gaya otot tersebut ada kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu apa sih? Kontraksi itu yang terjadi saat kita bernafas menghirup udara, itu yang dimaksud kontraksi. Dan relaksasi itu terjadi ketika saat kita bernafas itu kita menghembuskan udara. Untuk materi yang selanjutnya yaitu dampak polusi udara pada mekanisme respirasi. Dalam keberlangsungan mekanisme respirasi sangat terganggu oleh meningkatnya polusi udara. Polusi udara dapat memiliki dampak yang sangat serius pada mekanisme respirasi manusia. Dengan paparan jangka panjang terhadap polutan udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Adapun dampak-dampak utama polusi udara pada mekanisme respirasi manusia yaitu salah satu yang pertama masalah pernapasan. Partikel-partikel polutan udara seperti debu, asap, dan bahan kimia beracun dapat masuk ke saluran pernapasan dan paru-paru. Ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi tenggorokan. Sedangkan dengan paparan jangka panjang itu juga dapat menyebabkan penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis kronis, emfisema, dan bahkan dapat meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru. Kemudian resiko yang selanjutnya adalah masalah jantung dan pembuluh darah. Polusi udara yang mempengaruhi sistem kardiovaskular
partikel-partikel polutan udara yang kecil dapat masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan peradangan pada pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan kerusakan pada fungsi pembuluh darah. Kemudian, gangguan sistem kekebalan tubuh. Polusi udara dapat mempengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi saluran pernafasan seperti pneumonia, bronkitis, dan infeksi sinus. Kemudian masalah alergi dan asma. Paparan alergen dalam polusi udara seperti serbuk sari, bulu hewan, dan tungau debu dapat memicu reaksi alergi dan serangan asma pada individu yang rentan. Polusi udara juga dapat membentuk gejala asma yang sudah ada. Kemudian gangguan perkembangan anak. Anak-anak yang terpapar polusi udara pada tahap perkembangan mereka dapat mengalami masalah perkembangan paru-paru yang abnormal, penurunan fungsi paru-paru, dan resiko penurunan fungsi kognitif. Kemudian resiko kanker. Paparan jangka panjang terhadap polutan udara seperti partikel polusi udara dan bahan kimia seperti benzi dan formaldehyde telah terkait dengan peningkatan resiko kanker paru-paru, kanker saluran napas atas, dan kanker lainnya. Kemudian berdampak dengan gangguan kesehatan mental. Hubungan antara paparan polusi udara dan gangguan peningkatan resiko gangguan kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan neurologis pada anak. Baik, dapat kita simpulkan dari materi tersebut yaitu tekanan dan gaya adalah elemen kunci dalam mekanisme respirasi yang melibatkan volume rongga toraks untuk menciptakan gradien tekanan yang memungkinkan aliran udara. Keseimbangan antara tekanan intrapleural, intrapulmoner, dan gaya elastis sangat penting untuk menjaga fungsi paru-paru. Gangguan pada tekanan atau gaya ini dapat menyebabkan berbagai kondisi respirasi yang mempengaruhi pertukaran gas. Kemudian polusi udara ini berdampak signifikan pada mekanisme respirasi dan mengiritasi saluran pernafasan, menyebabkan peradangan dan gangguan aliran udara. Partikel halus seperti PM2,5 dan PM10 dapat masuk hingga ke alveolus, merusak fungsi pertukaran gas dan menurunkan elastisitas paru-paru. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Ayuni is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.